Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mahadi selaku Kepala SD Negeri 1 Babadan beserta rekan guru SD Negeri 1 Babadan dan Pak Walio selaku CDP yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segenap rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Walio. Pertama-tama mari kita buka acara hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, perkenalkan saya Suryati, pengajar praktik dari Bapak Walio selaku moderator dalam kegiatan diskusi kali ini. Bapak Ibu, tujuan dari diskusi kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CPP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CPP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CPP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi hari ini. Pada hari ini diskusi akan disampaikan oleh Bapak Walio. Kepada Bapak Walio kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku pendamping dalam pendampingan individu yang kedua kali ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Mahadi, Kepala SD Negeri 1 Babadan. Yang saya hormati pula teman-temanku, rekanku di SD Negeri 1 Babadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di acara pendampingan individu yang kedua kali ini kita dapat berkumpul di sini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sangat menantikan pertolongannya atau syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum sesi diskusi dimulai, saya akan membacakan sebuah puisi karya dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai diam, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai diam itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan sebuah sebelumnya ya, perkenalkan dulu, saya CGB, saya Wario CGB angkatan ke-10 yang kebetulan di sini ada fasilitator saya, beliau Ibu Musriatun dari Pekalongan ya, dari Pekalongan. Kemudian ada pengajar prakteknya di sini ada Ibu Suryanti, dan saya sangat beruntung dapat PP Bu Suryanti. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Karena setiap kali ada masalah atau saya yang belum tahu, itu saya langsung lari ke tempatnya beliau. Jadi dengan cepat beliau itu langsung memberi respon, jadi saya langsung tahu. Itulah keberuntungan saya, karena beliau juga rumahnya dekat dengan saya, satu desa. Beliau itu tugasnya di TK PGRI, TK PGRI Sumaraja. Itu sekilas perkenalan dari kami. Kemudian tujuan dari sosialisasi kali ini tidak lain yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita nanti akan mengharapkan anak yang seperti apa sih, gitu ya. Harapan kita itu seperti apa? Kita akan berdiskusi bareng-bareng di sini. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bahwa visi itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Jadi kita harus paham betul persoalannya seperti apa, gitu. Kemudian ada pandangan atau wawasan yang ke depan. Jadi ada harapan kita saat ini ke depan itu seperti apa, seperti itu. Kemudian ada kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Jadi bukan cuma dirasakan dari jiwa, gitu ya. Kemudian apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan dan pengamalan. Jadi di khayalan kita, di akal kita seperti apa, nanti kita akan tuangkan, kita dibuatkan sebuah visi, tujuannya seperti apa. Visi sendiri adalah representasi dari visual kita akan masa depan. Visi menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan, seperti itu. Kemudian harapan atau doa kita tentang visinya. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia.
Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita harus melangkah maju. Paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Jadi keyakinan kita itu seperti apa atau gambaran kita itu nanti akan seperti apa yang akan digunakan dalam proses mewujudkan sebuah visi. Di sini untuk mewujudkan sebuah visi saya menggunakan yang namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu apa? Yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun yang masa depan. Jadi pada intinya inquiry apresiatif ini adalah sebuah hal atau penemuan yang bersifat positif. Jadi apapun yang bersifat positif nanti kita kembangkan berkolaborasi. Yang utama adalah berkolaborasi, saling kerjasama. Jadi untuk membuat sebuah visi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang namanya kolaborasi. Nah ini sangat penting dengan adanya inquiry apresiatif ini. Kita diharapkan untuk selalu berkolaborasi itu untuk membentuk sebuah visi. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep ini dikembangkan oleh David Copperright, Whitney, Nobel, dan Negret. Kemudian ini ada sebuah wacana tentang prakarsa perubahan. Visi yang telah kita susun itu kemudian kita turunkan menjadi prakarsa perubahan sebagai tonggak pencapaian yang akan mengantarkan kita dari waktu demi waktu ke jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah kita susun. Kemudian sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun. Ini adalah langkahnya. Jadi membuat visi itu tidak asal-asalan yang penting kita rembukan bareng-bareng. Bukan, ini ada langkah-langkahnya kita sudah menggunakan Bagja. Gini ya, Bagja membantu kita mengelola secara positif ya apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Kemudian untuk Bagja sendiri adalah sebuah akronim sebenarnya dari BAGJA. Gitu ya, Bagja sendiri itu merupakan akronim dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya sendiri itu ambil pelajaran, kemudian B-nya itu dari mimpi, kemudian C-nya itu jabatan berencana, A-nya atur eksekusi. Itu adalah akronim dari kata Bagja. Strategi dengan menyusun alur Bagja dapat digunakan dalam menentukan langkah selanjutnya, di mana Bagja ini adalah sebuah model percakapan perubahan yang memiliki alur tahapan dari prakarsa perubahan sehingga tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan itu sesuai yang diinginkan. Itu. Kemudian ini dalam kami selaku guru penggerak kemarin kita sudah menyelesaikan di modul 1.3 tentang pembuatan visi guru penggerak. Nah ini adalah salah satu visi saya, visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter dan berprestasi. Kenapa saya menekankan di sini religius? Yang pertama saya letakkan paling atas. Kenapa religius ya? Karena kita sebagai umat Muslim Islam ya, itu sudah pernah tentu apa yang religius atau keagamaan itu adalah di atas segalanya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus selalu beriman dan bertakwa. Bukan cuma beriman saja kita ada beruntung ya. Jadi kita juga harus bertakwa. Bertakwa, mempercayai, beriman, mempercayai adanya Allah, kemudian bertakwa itu ya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu karena kita hidup
diciptakan oleh Allah tidak lain untuk beribadah kepadanya gitu. Ya, jadi saya letakkan ini yang paling pertama ini di sini. Kemudian setelah itu berkarakter di sini bermacam-macam ya. Berkarakter nanti anak itu akan terbiasa dengan hal-hal yang positif. Dia mulai dari sebelum masuk ruangan itu kita harus berbaris dulu, kemudian sebelum ketemu atau istilahnya kalau kita ketemu Pak Guru dan Bu Guru itu harus saling salam sapa seperti itu. Ada sebuah karakter yang harus kita tumbuhkan. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, yaitu berprestasi. Berprestasi itu banyak sekali lomba-lomba kita akan tonjolkan di situ. Kemudian untuk indikator dalam visi yang saya buat di sini dari religiusnya sendiri itu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, saya meletakkan religius itu di paling atas karena itu tadi alasannya karena bertakwa itu tadi yang kita sebagai umat Islam yang harus bertakwa, betul-betul bertakwa, jangan cuma sekedar tahu bertakwa tapi kita tidak mau menjalankannya gitu ya. Kemudian yang kedua itu berilmu. Di sini dimaksud berilmu ya karena kita sebagai pendidik ya otomatis akan mentransfer ilmu kepada anak didik kita, dan diharapkan anak-anak kita itu sadar bahwa pendidikan itu sangat penting buat kita semua. Bahkan ada dari lahir kita sampai kita ke yang tahap kita suruh untuk selalu belajar dan terus belajar atau education untuk itu ya, atau learning gitu ya bahasa barunya. Kemudian untuk berkarakter mewujudkan peserta didik yang memiliki kepribadian luhur dan Pancasilais. Nah ini sangat penting. Setelah kita bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia, kita akan dihadapkan dengan kepribadian yang luhur. Dalam arti di sini berkarakter. Ya anak-anak itu akan terbiasa sopan terhadap gurunya, gitu ya. Itu termasuk kepribadian yang luhur. Dari di jalan orang mau cuma jalan aja gitu, kalau ada Pak Guru assalamualaikum. Nah itu salah satu karakter yang ingin saya pertahankan dan anak saya kembangkan. Dan Pancasilais di sini bahwa negara kita adalah negara Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Jadi sudah memuat banyak sekali di sini ya. Pancasilais itu ada mempunyai semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara apapun. Kemudian selanjutnya yaitu berprestasi, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Nah ini yang tak kalah penting, itu kita akan mewujudkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Itu dari bukan cuma non akademiknya saja, larinya kencang terus dapat juara gitu ya, gambarnya sampai orang-orang terus dapat juara. Kita juga akan supaya anak itu akademiknya juga bagus gitu ya. Alhamdulillah di SD kita itu setiap kali ada lomba, Bu Yanti itu setiap kali ada lomba itu SD kita itu selalu mendapat juara gitu, entah itu 1, 2 atau 3 gitu ya. Itu kebetulan di sini banyak sekali yang hebat-hebat gitu ya. Ada penunung bisa sebetulnya di lomba keagamaan itu selalu dapat juara di sini. Ada Bu Ibra itu kan paling telaten sama Bu Siti bisa kolaborasi gitu ya. Kemudian ada Bu Heni juga itu di olahraganya juga sangat luar biasa. Ada Pak Agus itu ahlinya, ada karena suaranya itu sangat bagus, sangat tinggi, pasti mewakili ke kabupaten itu untuk antaranya di sini. Kemudian ada lomba apa lagi ya, itu untuk Pak Agus itu banyak multi talent gitu. Ada lomba itu kenapa ya pantomim betul, ada lomba pantomim juga selalu mewakili ke kabupaten gitu. Ada lomba kaligrafi, alhamdulillah selalu bertahan di sini juara 1.
satunya ya, selalu mewakili. Dan itu ada gurunya juga yang membimbing gitu. Yang berapa? Kemudian ini adalah prakarsa perubahan yang saya buat. Ini sebenarnya istilah prakarsa perubahan itu baru-baru ini ya. Sebenarnya prakarsa perubahan itu tidak jauh berbeda dengan apa ya, misi gitu ya. Ini adalah turunan dari sebuah visi, itu namanya prakarsa perubahan. Hampir sama dengan misi ya. Di sini yang saya tekankan yaitu pembiasaan atau karakternya. Pada kesempatan kali ini saya menekankan karakternya, membuka rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran di sekolah, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mendalami bagian karakternya tadi setelah ini ya, religius gitu ya, religius, tapi saya akan mendalami berkarakternya dulu dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran di sekolah, gitu ya. Dengan pembiasaan nanti akan dengan sendirinya tumbuh karakter yang positif gitu, budaya positif. Kemudian seperti ada tadi yang saya sampaikan bahwa dalam membuat prakarsa perubahan itu menggunakan yang namanya alur baja tadi ya, B-nya itu ya. Ini buat pertanyaan utama. Salah satu contohnya di sini, salah satu contoh pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan. Ini tindakannya, penelitiannya itu melakukan observasi awal dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan rasa percaya diri. Itu adalah contoh-contohnya. Ini dari buat pertanyaan B-nya. Kemudian selanjutnya ada ambil pelajaran. Salah satu pertanyaannya, siapakah orang yang telah berhasil menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Kemudian tindakannya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat sebagai orang yang pernah berhasil dalam menerapkan metode penumbuhan rasa percaya diri pada peserta didik, ya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian yang selanjutnya ada dari mimpi. Dari ini bentuk pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri didik telah berjalan baik. Di sini tindakan atau penyelidikannya itu anak-anak tidak takut lagi untuk maju ke depan, itu ya, PD anaknya sudah orang mendingin nanti dulu, yang itu dulu, tidak seperti itu lagi. Jadi anak sudah mulai PD, percaya diri. Kemudian untuk yang J-nya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Tindakannya atau penyelidikannya itu salah satunya saja memberikan apresiasi dan kepercayaan, afirmasi positif setiap hari kepada peserta didik. Ini salah satunya saja. Kemudian selanjutnya ada atur eksekusi yang terakhir ya, dari alur baja itu ada atur eksekusi. Bentuk pertanyaannya, siapa yang dilibatkan dalam menyusun rencana ini? Tindakan penyelidikannya itu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas yang setiap pembelajaran berkaitan dengan penumbuhan rasa percaya. Oh ya, itu tadi apa ya, sedikit gambaran tentang apa ya, tentang sebaiknya apa sih langkah-langkah apa sih untuk membuat sebuah prakarsa perubahan itu sebuah visi. Jadi langkah-langkahnya kita akan sudah ada gambarannya. Nanti kita sebelum menuju ke diskusi yang ini ya. Kemudian di sini ada apa ya, kalimat rumpang atau cita-cita murid di masa yang akan datang itu akan seperti apa, gitu ya. Di sini kalimat rumpang itu
belum lengkap. Jadi nanti Bapak Ibu untuk melengkapi di sini contoh pertanyaannya dari nomor 1. Nanti Bapak Ibu dimohon untuk untuk memberikan pendapat tentang kalimat rumpang yang saya buat seperti ini. Ini kira-kira nanti bayangan Ibu atau cita-cita Bapak Ibu itu di SD negeri ini anak-anak seperti apa sih? Gitu, harapannya seperti apa sih anak-anak dalam anak-anak kita gitu. Kita memberikan murid-murid yang seperti apa gitu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa coba? Siapa yang ingin memberikan tanggapannya? Monggo. Mulai dari siapa dulu? Oh ya, dari Bu Siti. Terima kasih Pak Waluyo. Di sini akan memberi pertanyaan nomor 1, yaitu tentang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, berakhlak mulia atau berakhlak yang baik, dan mempunyai disiplin yang tinggi. Demikian Bapak jawaban dari saya. Oh iya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari Bu Siti. Ya, itu memang harapan kita semua ya. Harapan kita semua bahwa kita memimpikan anak-anak yang berprestasi gitu ya. Memimpikan anak-anak yang berprestasi, disiplin juga Ibu ya. Ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa terdapat dalam visi saya itu termasuk yang berprestasi gitu. Bahwa kita semua guru pasti akan memiliki murid-muridnya yang berprestasi. Jadi ada memang sebagian sekolah yang katanya tidak penting, prestasi itu tidak penting, yang penting pendidikannya. Jadi menurut saya itu kurang pas. Kenapa? Karena itulah pembuktian bagi diri kita, bagi guru-guru kita. Sebenarnya anak kita mampu nggak sih bersaing dengan yang lain seperti itu dengan cara tadi, dengan cara kita mengikuti lomba-lomba, terus dapat juara, kita akan membuktikan bahwa kita itu berhasil berarti ya dalam aksi seperti itu. Jadi disiplin juga dari sini ya, disiplin juga dari yang anak-anak itu disiplin di waktu gitu. Jadi ya bisa kita sebagai guru juga bukan cuma anaknya yang disiplin, kita juga harus bisa memberi contoh kepada anak kita bahwa kedisiplinan adalah paling utama, sehingga kita nanti sebagai guru bisa dicontoh, dibuku dan ditiru seperti itu dengan kita berdisiplin. Dan ada lagi yang mau memberikan tanggapan siapa? Oh ya, monggo. Ya, boleh, silakan. Saya ingin menambahkan untuk nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kalau dari saya itu kita memimpikan murid-murid yang beriman dan juga anak yang up to date, tidak ketinggalan zaman ataupun mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pada Ibu Nunung. Ini karena beliau itu guru agama, jadi pasti berkaitannya dengan agama gitu ya. Sangat luar biasa. Menurut Ibu Nunung itu kita memiliki murid-murid yang beriman, betul, beriman dan bertakwa. Jadi beriman itu sangat penting. Bertakwa itu ya memang kita harus selalu bertakwa untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul, memang guru agama ya seperti itu. Kemudian tidak tinggal zaman. Oh ya, update. Memang di zaman sekarang ini bukan cuma muridnya ya, kita juga dituntut untuk selalu update atau tidak ketinggalan zaman. Pada contohnya ya ini mau tidak mau karena sudah zamannya ya untuk menggunakan gadget ya kita ikuti gitu. Kalau ada zamannya CGP ya sebaiknya kita ikuti. Contoh seperti saya gitu ya, mau tidak mau ya sebenarnya dalam hati belum siap gitu ya, belum siap gitu untuk mengikuti CGP karena melihat teman-teman saya itu banyak yang sudah mengikuti CGP dan banyak ilmu yang didapat dari kegiatan CGP ya, akhirnya saya tertarik juga untuk mengikuti CGP. Itulah perkembangan zaman. Jadi kita berusaha untuk selalu mengikutinya, arahnya kemana ya kita selalu bisa mengikutinya.
Jadi kita tuntut anak-anak itu tidak gaptek gitu ya. Anak-anak diusahakan itu bisa selalu tahu. Iya, sebentar ini ada azan dulu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk yang kalimat rumpang yang pertama, kita menginginkan murid-murid yang seperti apa. Tadi dari Bu Siti, ada Bu Nun, ada yang mau berpendapat lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Kita lanjutkan ke kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid-murid adalah gitu ya. Dari kalimat rumah tersebut silahkan siapa yang mau berpendapat. Oh, dari Bu Ira. Bu Ira ya. Moga Bu Ira. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, untuk yang kedua ini kita percaya bahwa murid adalah, kalau menurut saya murid itu unik, luar biasa. Mereka memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ira. Kalau menurut Bu Ira, kita percaya bahwa murid adalah unik ya. Iya betul. Memang setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi ada anak yang semangat belajar yang tinggi, ada yang agak males-malesan, dan ada juga yang malah tidak mau berangkat sekolah. Pokoknya karakter anak-anak itu sangat berbeda-beda. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ira tadi bahwa murid itu adalah unik, saya jadi teringat bahwa dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak, karena saking uniknya anak-anak itu yang berbeda-beda karakter, kita dianjurkan untuk menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu ya. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang satu sebuah metode yang menurut saya itu untuk menggali potensi apa tiap anak. Kita harus memahaminya, anak-anak kita itu sebenarnya kemauannya seperti apa sih. Kita harus paham anak A, anak B, anak C, gitu. Jadi metodenya dengan kita memahami tiap-tiap anak kebutuhannya apa,
seperti itu. Jadi tidak di klasikal nanti itu pembelajarannya seperti ini, harus menghafalkan, karena ada anak yang dalam penghafalannya kurang itu, dia lebih cenderung lebih apa ya untuk membaca gitu atau apa itu. Jadi berbeda-beda gitu. Jadi menurut Bu Ira adalah anak itu unik karena berbeda-beda itu ya gitu. Terus ada lagi, monggo. Iya, dari Pak Guru mungkin sedikit berikut ini Pak. Sepakat dengan Pak Awal dan Bu Ira bahwa murid itu unik. Kalau menurut saya murid itu adalah ya murid Pak, dalam artian murid itu dia adalah individu sendiri dari murid itu sendiri. Dalam artian ketika kita bilang murid adalah individu, berarti dia punya karakternya sendiri, dia punya kemampuannya sendiri yang membedakan dengan yang lain. Bahkan saya sepakat dengan Pak Awal, terus saya jadi kepikiran bahwa ada sebuah quotes itu teaching is an art. Jadi mendidik itu sebenarnya sebuah seni, karena ketika kita mendidik anak sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia mau, disitulah seni seorang guru dalam mendidik anak atau murid-muridnya agar sesuai dengan bakat minatnya. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih, sangat luar biasa dari Pak Untung. Ya, menurut Pak Untung mendidik adalah sebuah seni, gitu ya. Memang kita dituntut untuk apa ya, berseni di situ. Jadi tidak kaku, gitu ya. Istilahnya kita apa ya, mau harus selalu apa ya, berpusat pada anak, kebutuhan anak apapun itu kita layani. Bahkan kita sebagai apa ya, menghamba kepada Allah, menghamba kepada anak, maksudnya ya. Menghamba kepada anak artinya apa? Jadi kita harus betul-betul melayani anak. Jadi bukan anak apa ya, kita yang minta dilayani oleh anak, tapi kita harus melayani anak dengan apa yang berbeda-beda itu tadi. Karena kita melayani dengan setulus hati, jadilah kita tumbuh rasa seni itu seperti yang dikata Pak Untung tadi. Jadi kita merasa bahagia, happy. Kalau sudah seni itu biasanya kan kita akan merasa happy, merasa senang gitu. Jadi anak juga tidak merasa terkucilkan karena ini bisa, saya nggak bisa. Jadi potensi anak itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Tiap anak itu akan apa ya, potensi apa itu bisa ditonjolkan karena kita benar-benar apa ya, melayani anak-anak itu, gitu ya. Jadi kita tahu karakter tiap anak. Jadi kita lah seninya di situ, ya seninya di situ kita jadi tahu si A seperti ini, si B seperti itu, gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Itu sudah cukup ya. Berarti kalau sudah cukup kita lanjut ke yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik, gitu ya. Di sekolah kita mengutamakan seperti apa? Atau siapa yang mau berpendapat? Bu Siti lagi, oh kita ada di sini. Silakan Bu Siti. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Supaya apa? Supaya anak itu berkembang sesuai bakat minatnya, yang memiliki akhlak mulia dan mempunyai prestasi atau akademik yang bagus. Iya. Terima kasih Bu Siti, bagus sekali ya, bagus sekali bahwa menurut Bu Siti itu apa ya, kita harus mengutamakan kepentingan murid. Ya betul, sangat betul. Saya juga setuju dan mungkin guru yang lain juga sangat setuju dengan pendapat Bu Siti bahwa apapun yang murid butuhkan kita layani, gitu ya. Bukan cuma secara apa ya, ibaratnya bukunya kurang terus diadakan, bukan cuma itu. Batinnya juga kita harus melayani. Misalnya ada anak yang apa ya, berdagang, kita berusaha untuk mengendalikannya dan menenangkannya, dan anak tersebut tidak berlarut-larut sedih atau seperti apa. Kita harus melayaninya dengan cara bahwa setiap kali misalnya ada anak yang bermasalah, gitu ya, kita panggil anak-anak tersebut, kita melakukan yang namanya, saya dapat ilmu ini dari diri saya, namanya seketika restitusi, yaitu dengan cara seketika restitusi. Semoga kita dapat menstabilkan anak-anak jadi tidak marah-marah lagi, gitu ya, gitu. Jadi distabilkan dulu kondisinya seperti apa, gitu. Kemudian apa yang tadi Bu Siti
anak-anak iya berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya dan memiliki akhlak yang mulia. Iya betul, karena kita mencoba untuk melayani anak-anak itu tadi dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi kita tahu karakter anak-anak yang seperti apa gitu, tiap anak kita tahu seperti apa gitu, dan berkembang dalam akademik gitu ya tadi, kemudian punya nilai yang berkepribadian yang luhur seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk yang nomor 3 di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa sudah cukup? Monggo. Sudah sepakat ya. Untuk nomor 3 sudah sepakat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu murid di sekolah kita. Yang keempat ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu ya, menurut pendapat Bapak Ibu, monggo siapa yang mau berpendapat tentang nomor 4, monggo untuk ini Bapak. Berpendapat lagi nih Pak. Untuk yang kalimat nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini menurut saya ya Pak, dari 2019 sampai sekarang 2024, saya sebagai guru di SMP 1 Babadan, saya menyadari, maksud saya mengetahui atau memahami bahwa alhamdulillah murid-murid kita di SMP 1 Babadan itu mereka punya kesadaran penuh bahwa menuntut ilmu itu untuk mereka adalah sebuah kewajiban. Yang mana menuntut ilmu itu mereka mungkin dari keseharian atau dari yang kita rasakan di kelas, untuk mereka menuntut ilmu itu kewajiban untuk mereka, sehingga mereka mungkin bisa menjadi seorang insan atau seorang individu yang mempunyai akhlak mulia. Selain itu juga mungkin setelah menuntut ilmu mereka bisa berprestasi, dalam artian berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Itu yang selama hampir 5 tahun saya rasakan untuk murid-murid di SD Negeri Babadan seperti itu Pak. Oke, terima kasih, sangat bagus ini pendapat dari Pak Untung. Jadi menurut Pak Untung, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa gitu ya, bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Memang betul, kita bukan cuma murid sebenarnya ya, bukan cuma murid, kita juga bisa harus terus belajar dan terus belajar gitu. Jadi dari kita begitu lahir, kita sudah mulai belajar, dari belajar untuk mengucapkan kata-kata. Sebelum itu malah belajar perangkat, belajar berjalan, merakai kata-kata, sampai dewasa pun akan terus belajar dan terus belajar gitu ya. Jadi sampai kita ke liang lahat nanti kita akan terus belajar. Setuju dengan Pak Untung bahwa murid sekolah kita itu sadar betul bahwa pendidikan atau belajar itu adalah sebuah kewajiban seperti itu, supaya menciptakan hal yang baik ya, atau yang menjadi insan yang berakhlak mulia gitu, menjadi insan yang berakhlak mulia. Dalam arti di sini karena belajar itu tadi cari tahu hal-hal yang baik dan tidak baik gitu ya. Jadi berbudi luhur istilahnya ya. Kemudian sehingga berprestasi baik akademik dan non-akademik. Contoh yang paling terakhir itu kemarin ya, yang Kanas itu ya. Kanas juga kita dapat juara gitu. Flashback ke yang kemarin waktu lomba MAPSI juga kita juga dapat juara gitu. Kaligrafinya juga kita dapat juara 1, kemudian Pak Boynya juga dapat juara 1 gitu. Alhamdulillah banyak ya kita anak-anak yang berprestasi. Untuk itu ya, marilah kita bersama-sama untuk selalu bersemangat menjadikan anak-anak kita itu selalu berprestasi. Kemudian ada yang mau ditambahkan lagi? Sepakat? Sudah sepakat. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 5 ya. Kita
warga di sekolah ini yakin untuk apa? Gitu ya. Silahkan yang mau berpendapat. Kayaknya Pak Rohedi sudah penasaran banget ya. Mau? Ya, terima kasih Pak Mario. Kita sebagai pendidik yang pelaku di dalam dunia pendidikan, tentunya kita punya keyakinan penuh ya. Setiap hari kita berjumpa dengan tugas-tugas bangsa, anak-anak kan tugas bangsa, tugas kita gitu. Saya yakin betul bahwa kita mampu mewujudkan cita-cita mereka sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Yaitu dengan cara menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya, begitu Pak Maria. Oh iya, terima kasih. Ini saya jadi ingat sama filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa apa ya, tujuan pendidikan itu apa ya, supaya anak-anak kita apa yang menjadi penerus bangsa, atau apa yang dikatakan Pak Wali tadi, dengan apa ya, kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan ya, tujuan pembelajaran kita itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi apa yang disampaikan Pak Wali itu saya jadi ingat dari filosofi Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak kita betul-betul harus dibuat bahagia, dibuat senang. Makanya itu tadi kita benar-benar harus mengharap murid-murid itu ya berpusat pada peserta didik, yaitu dengan cara tadi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi kita tahu minat dan bakat siswa seperti apa. Itu kadang ada anak yang tidak mau belajar, kita tahu alasannya kenapa gitu ya. Kenapa kamu nggak mau belajar? Jangan langsung dijudge, kamu kenapa sih? Kok nggak mau belajar? Sebaiknya jangan seperti itu. Kita tanyakan dulu secara perlahan gitu ya. Anak sebenarnya kemauan kita apa gitu, secara perlahan. Mungkin karena kita tidak tahu sisi yang lain, dan kita kadang marah-marah gitu sama anak kita gitu. Padahal anak kita itu ada alasan. Misalnya yang kadang terlambat, kenapa? Mungkin ya anak itu mau bantu orang tua dulu di rumah, seperti itu. Jadi jangan langsung marah-marah. Kamu gimana sih datang ke sekolah lambat? Kamu tahu nggak jam berapa masuk sekolahnya? Nah, itu sangat seperti itu. Jadi kita gali dulu informasinya dari anak tersebut. Bagus sekali dari Pak Rohedi itu ya, bahwa yakin untuk mewujudkan tujuan pendidikannya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh menambahkan Pak? Ya boleh, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Rohedi bahwa pembelajaran harus berpusat kepada muridnya. Nah, selain itu saya berpendapat bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru juga harus mampu dan yakin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing murid. Nah, jadi potensi apa saja yang dimiliki murid, kita sebaiknya mengembangkan atau menggalinya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Ira, bagus sekali untuk tanggapannya. Sebaiknya kita orang dari sekolah ini yakin untuk gitu ya, yakin untuk mampu mengembangkan, betul, mampu mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita itu ya. Jadi memang diawali dari keyakinan diri kita sendiri. Kalau kita yakin anak kita itu bisa, itu insya Allah yang berprestasi. Ujung-ujungnya kita apa sendiri yang merasa bangga, betul nggak ya? Gitu. Kita sendiri yang merasa bangga. Oh, ternyata anak kita itu hebat-hebat loh daripada yang lain gitu, atau SD yang lain, ternyata itu. Menurut Bu Ira, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi anak gitu ya. Memang di SD kita saya akui, SD kita SD Negeri 1 Babatan itu anaknya benar-benar berpotensi. Banyak sekali yang harus kita gali dari anak-anak tersebut, karena apa ya? Kalau nggak kita gali, kita tidak yakin. Emang istilahnya apa ya? Anak sudah punya bakat tapi tidak bisa disalurkan, istilahnya bakat terpendam. Contoh kayak kemarin aja, anak kita dapat juara lomba lari gitu ya. Benarnya ya kalau kita semangat
ya kita pasti berprestasi seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah sabar, cukup ya. Berarti yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa gitu ya, menurut Bapak Ibu apa? Oh iya tadi, mau ya silakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa khususnya di SD Negeri 1 Babatan kita punya anak-anak yang sangat unik ya, dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Kita memang ya sangat beruntung di SD Negeri 1 Babatan itu kita punya anak yang hampir lengkap. Potensi anak didik kita tuh walaupun ada 1-2 yang belum nampak karena itu adalah keterbatasan kita, kemampuan kita dalam menggali kemampuan mereka. Tapi nyatanya terbukti setiap kali ada lomba, ada kegiatan di baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten itu kita di SD Negeri 1 Babatan alhamdulillah bisa muncul. Begitu Pak ya. Oh iya, terima kasih Pak Rohedi atas pendapatnya bahwa menurut Pak Rohedi kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak-anak kita sebenarnya berpotensi atau unik-unik gitu ya. Ada yang perlu digali dari anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut itu sebenarnya berbakat gitu ya, mempunyai bakat masing-masing dengan terbukti setiap kali mengikuti perlombaan baik akademik maupun non akademik kita selalu mendapatkan prestasi baik juara 1, 2, atau 3 dan alhamdulillah bisa mewakili tingkat kecamatan ke kabupaten. Seperti itu menurut Pak Rahmat. Ada lagi yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Jadi ini adalah Bu Suryanti bahwa teman-teman di sini sudah ada gambaran bahwa apa itu membentuk sebuah visi. Jadi para teman-teman di sini Bapak dan Ibu sudah sepakat dengan kalimat rumah ini yang menuju ke sebuah visi. Jadi ya kita lanjutkan ya, karena sudah sepakat kita lanjutkan aja. Ini adalah sebuah visi dari SD Negeri 1 Babatan SD kita. Terwujudnya murid bumi yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Ya mungkin dari Ibu Suryanti masih penasaran dengan kata-katanya itu besar sekali di sini. Kok bumi gitu ya? Kalau menurut kita sih sudah tidak asing lagi karena memang ini dirancang kita bersama. Itu terutama ada komandan saya itu beliau Bapak Mahadi yang selalu mengait-ngaitkan membuat akronim itu jagonya sangat jago Bapak Mahadi itu yang membuat akronim. Tercetuslah kata bumi itu berkat kerja kerasnya beliau Bapak Mahadi sebagai kepala SD. Terwujudnya murid yang bumi yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Jadi kita memang dituntut untuk selalu berlandaskan profil belajar Pancasila. Apa itu bumi? Itu sebenarnya akronim sama seperti tadi dengan Pak Jago. B-nya itu berkarakter, kemudian U-nya itu unggul, kemudian M-nya itu mandiri, kemudian I-nya itu inovatif, kemudian N-nya itu nyaman, kemudian yang terakhir G-nya itu situ. Jadi ada makna. Jadi dengan sekilas saja baca bumi itu oh saya jadi ingat itu di SD 1 Babatan. Ini visi SD Babatan kok bumi. Jadi anak selalu teringat-ingat terus gitu ya. Ini kemudian ini indikatornya dalam visi di SD kami. Dari berkarakter itu terwujudnya murid yang memiliki karakter agamis dan Pancasilais. Ya, sekali lagi bahwa SD kami itu selalu menekankan bahwa keagamaan itu paling utama. Jadi selalu ditempatkan di posisi yang pertama dengan tujuan apa? Anak-anak betul-betul agamanya itu bagus. Kebetulan di SD sini juga ada bukan SD
lingkungan sini itu ada pondoknya, jadi ya apa ya, imbasnya juga akan ke sini, anak-anak itu akan menjadi lebih akademis gitu ya. Dan Pancasila itu tadi anak bisa disiplin gitu ya, mengikuti upacara dengan hikmah seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya unggul. Di sini unggul itu terwujudnya murid yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami SD Negeri 1 Babadan sepakat bahwa setiap kali ada lomba kita harus selalu menunjukkan potensi kita kepada anak-anak, bahwa anak-anak itu memang benar-benar punya potensi yang harus benar-benar dikembangkan. Untuk itu alhamdulillah teman-teman di sini juga kalau setiap kali ada lomba jauh-jauh sebelumnya itu sudah diprogram. Maksudnya misal sebulan atau 2 bulan anak sudah diberitahu, ini nanti kamu mau ikut lomba ini, nanti diarahkan seperti itu. Jadi ada jadwal tersendiri supaya anak-anak itu bisa paham dan semangat juga gitu. Contoh di sini supaya dalam bidang akademiknya bagus, Bu Nunung selaku guru agama itu sudah membuatkan jadwal untuk ekstra kurikuler itu setiap hari Senin hari Senin itu ada yang namanya ekstra kaligrafi gitu. Kebetulan di sini juga ada guru yang menguasai kaligrafi, jadi dia ada ekstra dengan tujuan yaitu anak-anak supaya selalu punya bisa menunjukkan ke kita ya kepada orang lain bahwa ini loh SD Negeri 1 Babadan sebenarnya anaknya berprestasi gitu. Bukan cuma non akademik pun ya, dengan ketelatenannya Bu Ira, Bu Siti itu sering ikut lomba gitu yang akademik itu juga dapat juara Bu, karena jauh-jauh sebelumnya itu biasanya beliau itu sudah mentargetkan ini loh, sudah mengetahui dari musuhnya itu tingkatannya segini, saya berarti harus di atas. Saya itu sangat beruntung di sini dapat guru-guru yang paling semangat gitu mau lesi. Biasanya setelah pulang sekolah itu anak-anak belum disuruh pulang, jadi 1 jam gitu ya, paling sering dan 1 jam kan lebih itu, karena anak disuruh bawa bekal nanti kita ini loh ya, caranya ada tambahan jam gitu ya, tambahan jam untuk misal kayak lomba kaligrafi, lomba pantomim dan lain sebagainya, ada tambahan jam untuk ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu mandiri, terwujudnya murid merdeka yang mampu mengenali minat bakatnya dan mengembangkan potensi diri. Ya betul, anak-anak itu benar-benar harus merasa bebas atau merdeka ya, sehingga anak-anak itu bisa menumbuhkan minat bakatnya. Jadi dengan sendirinya itu anak akan muncul bakatnya seperti apa. Misalnya anak yang tadinya malu banget, ternyata anak itu bisa gambar gitu ya, anak yang isinya apa atau maju, ternyata anak itu ya bisa pantomim seperti itu. Jadi kita paham anak-anak itu sebenarnya butuh kebebasan gitu, kebebasan untuk mengekspresikan minatnya masing-masing gitu. Jadi di dalam visi kami yaitu silakan anak itu mau seperti apa dibebaskan di situ. Kemudian untuk selanjutnya inovatif, terwujudnya murid yang terus belajar untuk memaksimalkan daya pikir dan mengolah rasanya, terus belajar gitu ya. Long life of education atau ya long life learning itu cara Pak Guntur gitu yang jago itu bahasa Inggrisnya. Sekarang sedang S2 ya Pak ya, gitu. Semoga cepat lulus Pak. Kemudian untuk selanjutnya ada nyaman, terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman untuk mendukung proses belajar murid. Beruntung meskipun kita SD-nya di daerah di atas awan,
Tapi itulah keberuntungan kita. Kenapa saya bilang beruntung? Karena jauh dari kemiskinan, keramaian kota. Jadi secara alami kita sudah mendapatkan kenyamanan. Misal kalau seandainya kita di perkotaan itu, apalagi yang dekat bandara atau dekat dengan stasiun, anak-anak itu susah untuk fokus atau konsentrasi. Jadi kita beruntung di SD Babatan itu terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi sedikit menambah kenyamanan dari anak-anak untuk belajar gitu. Nyaman di sini bukan cuma lingkungannya juga, tapi hatinya juga merasa nyaman, tenang dalam belajar, tidak ada ancaman tuh, tidak ada ancaman dalam arti anak-anak di sini semuanya sudah terdidik untuk tidak diskriminasi atau tidak apa ya istilahnya sama saya nggak bully gitu ya, membuli. Alhamdulillah di sini tidak ada anak yang seperti itu, jadi mereka sadar betul saling menghargai. Jadi anak di sini itu sudah apa ya, bahwa perbuatan membuli itu tidak baik, menyakiti orang lain. Nah, alhamdulillah anak-anak di sini itu tidak seperti itu, sehingga teman-teman yang lain merasa nyaman seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada gesit. Terwujudnya murid yang cakap dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seperti tadi yang di awal itu disampaikan oleh Guru bahwa anak-anak kita itu harus selalu bisa mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Gesit, masalah, perubahan, disuruh apa ya, ngirim tugas lewat WA tidak bisa, orang udah WA apa itu seperti itu. Anak-anak kita memang dididik untuk bisa melek teknologi gitu ya, jadi tidak kagetan gitu ya. Contohnya dalam mengoperasikan laptop ya mereka sudah sangat mahir gitu. Jadi kalau ada AMBK itu mereka sudah sak gitu. Jadi nggak perlu kita repot dari awal mengajarinya gitu. Di sini ya penting karena perkembangan zaman kita harus betul-betul sesuai dengan kodrat zaman, apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar di Mataram. Kita harus selalu mengikuti yang namanya kodrat zaman, jadi kita tidak ketinggalan zaman. Ini ya, ini ada sebuah pertanyaan, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau belum? Monggo silakan Bapak Ibu, sudah sesuai dengan cita-cita dari apa ya yang tadi itu, cita-cita kita sesuai cita-cita murid ya? Sudah sepakat berarti ya, sepakat bahwa visi kita tadi yang booming itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid ya. Pak, apa yang mau, apakah ada yang ditambahkan, visinya ditambah lagi itu menurut Bapak Ibu? Belum ya, mungkin ya, saat ini belum ya. Saat ini sudah cukup dengan visi booming itu ya, karena sudah mengikuti perkembangan zaman, itu berakhlak mulia. Sepakat? Sepakat ya? Iya, sepakat. Kemudian ini ada sebuah pertanyaan, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta wali murid apa saja yang mencerminkan visi sekolah kita? Silakan yang mau berpendapat, sikapnya dari kita sendiri, dari guru atau dari murid atau dari kepala sekolah atau dari wali murid, itu yang mencerminkan visi sekolah. Kira-kira sikapnya seperti apa? Monggo. Saya Bu Ira, tapi bukan lebih pemain Pak Untung gitu ya. Monggo. Di awal, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan ini mengenai sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta wali murid apa saja yang mencerminkan visi sekolah kita? Kalau saya boleh mungkin bergendu-gendu rasa, guru kalau guru dia sudah bisa badan ibu
terutama yang sangat-sangat saya lihat sikapnya di bagian nyaman dan gesitnya awal. Jadi bukan setahun yang saya rasakan selama 5 tahun ini sudah saya rasakan. Guru di SD Negeri 1 Kabupaten yang pertama itu benar-benar mencoba untuk menyediakan sebuah pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran itu yang benar-benar membuat lingkungan belajar untuk anak-anak itu nyaman. Tidak ada paksaan dalam artian ketika dulu saya sekolah itu kan, ketika saya melihat Pak Guru atau Bu Guru masuk mesti sudah takut, karena saya lebih ke arah takut bukan nyaman untuk belajar. Tapi kalau Bapak Ibu Guru di sini, alhamdulillah yang saya rasakan itu memberikan sebuah lingkungan belajar yang nyaman, yang membuat anak-anak itu atau murid-murid kita itu benar-benar mereka pengen berangkat sekolah karena kangen dengan Bapak Ibu gurunya, karena kangen untuk belajar seperti itu. Terus untuk yang gesit, yang betul-betul saya lihat gesit dari Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala sekolah itu, saya tidak tahu untuk sekolah yang lain, cuma Bapak Ibu guru di sekolah kita dan kepala sekolah ketika ada dalam tanda kutip komentar atau sedikit sedikit komplainan dari masyarakat, meskipun itu terjadi di luar sekolah kita, tapi menyangkut anak-anak kita, itu kan sebenarnya sudah bukan jadi tanggung jawab kita gitu. Tapi Bapak Ibu guru itu masih secara gesit, masih secara cepat, masih secara tanggap itu ketika ini masih anak-anak kita, masih murid SD Negeri 1 Kabupaten, walaupun itu tidak terjadi di dalam sekolah, bahkan di luar, di permainan dan sebagainya, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu gesit secara tanggap mencoba untuk menjadi penengah, bahkan mencoba memberikan saran atau solusi untuk menyelesaikan ketika ada komplain atau ketika ada permasalahan. Itu menurut saya sikap yang saya lihat dan saya rasakan selama 5 tahun menjadi bagian dari keluarga SD Negeri 1 Kabupaten seperti itu Pak Awal. Terima kasih Pak Mandu atas tanggapannya. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta wali murid apa saja ini yang mencerminkan visi sekolah kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Untung, bahwa sikapnya itu ya nyaman gitu, yang merasa nyaman di sini. Nyamannya karena tidak ada tekanan dari orang lain, itu anak itu dengan sadar itu untuk belajar gitu ya, tidak ada unsur paksaan, jadi benar-benar dari internal dari Pak ya. Jadi anak-anak itu sudah merasa nyaman sendiri. Kemudian untuk yang tadi mengambil dari visi kita di SD, yang kedua gesit gitu Pak ya. Menurut Pak Untung gesitnya di sini bahwa setiap kali ada permasalahan, baik itu di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, guru-guru kita itu sudah sangat tanggap, responnya itu sangat luar biasa, betul-betul. Karena banyak kejadian itu apa ya, di luar jam sekolah, dalam arti pernah ada kasus itu yang dari SD sini bermasalah dengan SD sebelah gitu, itu di luar jam sekolah, tapi ya kami dari SD 1 itu tidak menutup mata, karena itu berkaitan dengan murid kita juga. Kita tidak diam saja, kita untuk berusaha mencari solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Untung, bahwa SD kita itu sangat tanggap dengan yang namanya permasalahan yang ada pada anak-anak didik kita. Kemudian ini adalah perubahannya dari visi-visi SD Negeri 1 Kabupaten, itu seperti tadi yang tidak jauh berbeda, terwujudnya murid yang memiliki karakter agamis dan Pancasilais, terwujudnya murid yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, terwujudnya murid merdeka yang mampu mengenali minat bakat dan mengembangkan potensi diri, terwujudnya murid yang terus belajar untuk memaksimalkan daya pikir dan mengolah rasanya, terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman untuk mendukung proses belajar murid, terwujudnya murid yang cakap dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ini adalah turunannya dari visi-visi yang sudah kami buat di SD Negeri 1 Kabupaten. Kemudian
dari visi dan misi tadi atau praksa perubahannya, ini saya mau sedikit bertanya, apakah dari misi atau prakarsa sekolah kita masih perlu ditambahkan inisiatif perubahan lain untuk mencapai visi yang sudah kita buat? Mau ditambahkan lagi apa sudah cukup? Itu dari misi prakarsa tadi gimana? Sudah sesuai? Sepakat Bu, katanya kita sudah sesuai dengan visi yang sudah kita buat, jadi sudah tidak perlu ada tambahan lagi. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Bentuk kolaborasinya apa sih supaya kita dapat mewujudkan visi sekolah? Kira-kira kolaborasi yang seperti apa? Atau dari Bu Ira, kerjasama dengan murid gitu, atau menurut pandangan Bu Ira? Menurut saya kolaborasi antara guru, orang tua, kepala sekolah maupun pihak yang lainnya yang bersangkutan dengan sekolah itu kolaborasinya yang pertama dan utama itu saling komunikasi ya, saling komunikasi bagaimana cara untuk mewujudkan segala visi dan misi sekolah yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian itu saling bekerja sama antara orang tua dan guru untuk mendampingi putra-putri, mendampingi siswa di sekolah maupun di rumah bersama orang tua untuk baik itu belajarnya, kesehariannya di rumah. Nah, itu saling berkolaborasi, bekerja sama untuk intinya mendampingi siswa-siswanya supaya bagaimana visi dan misi itu tercapai. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih untuk pendapatnya Bu Ira, betul sekali. Bentuk kolaborasinya di SD kami itu memang bekerja sama dengan pihak lain itu, dan juga orang tua, kepala sekolah terutama ya, bekerja sama itu bentuk kolaborasinya itu untuk mewujudkan visi. Contohnya kerjasama dengan pihak lain itu kami sering sekali mendatangkan itu Pak Kepala Desa gitu ya. Pak Kepala Desa itu biasanya kami undang ke sini untuk kegiatan yang ada di sekolah kami gitu. Bukan cuma itu, karena kami juga berkolaborasi dengan kepolisian. Kalau ada anak yang pembulian seperti itu, jadi anak itu lebih paham. Ini anak itu kalau pembulian itu tidak boleh seperti itu. Itu dari pihak lain. Dari pihak orang tua murid, kita tuh selalu berkomunikasi dengan, karena di sini itu ada grup yang kelas kami itu ada grup. Jadi misalnya dari kelas 1 yang berarti grupnya wali murid kelas 1 gitu, kelas 2 dan seterusnya sampai kelas 6. Jadi setiap hari kita ada komunikasi dengan para wali murid. Itulah bentuk kolaborasi kami untuk mewujudkan sebuah visi gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah bentuk kegiatan yang membuat guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatannya kira-kira, monggo silakan yang mau berpendapat bentuk kegiatannya untuk kegiatannya apa untuk mencapai sebuah visi kegiatannya. Monggo dari Bu Siti gitu ya, kegiatannya banyak sekali sebenarnya yang mungkin Pak Bu Siti maklum. Mensosialisasikan visi-misi sekolah kepada guru, orang tua. Jadi agar visi-misi tercapai, kita mensosialisasikan visi-misi tersebut terlebih dahulu tentang visi-misi apa yang harus kita buat. Ada yang lain? Mau ada yang mana? Ngapunten Pak Mahdi, saya mengutip yang sudah di Pak Mahdi.
Mungkin lupa Bapak Ibu guru yang lain, tapi sebenarnya kita itu sudah punya kegiatan rutin harian setiap hari Senin sampai hari Sabtu nih. Kemarin juga sudah disosialisasikan lengkap sama kepada wali murid dan komite serta tokoh masyarakat. Jadi kalau bentuk kegiatan yang sudah kami lakukan dan masih berjalan adalah mulai dari hari Senin kita punya kebiasaan rutin Supadra. Supadra itu adalah akronim dari Senin Upacara Bendera. Itu untuk menumbuhkan sikap Pancasila si murid. Selain itu juga ada dia di agamisnya, karena setiap upacara bendera kan pasti diingatkan tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik seperti itu. Terus hari Selasa kita ada kegiatan serasi atau Selasa literasi. Terus hari Rabu itu ada kegiatan Rabu literasi. Hari Kamis itu ada Kamis Bagja. Kamis Bagja adalah akronim dari Kamis Bahasa Jawa. Di Kamis Bagja ini ada satu yang membuat saya sangat salut dengan kepala sekolah Negeri 1 Kabupaten, adalah sebuah prakarsa berfoto. Berfoto itu adalah PBB tapi dengan menggunakan bahasa Jawa. Itu jadi masuk di karakternya sebagai orang Jawa, itu juga masuk di situ. Terus hari Jumat ini berhubungan dengan yang dicetuskan Bu Nunung dengan koordinasi dengan Pak Mahdi adalah jumpa Gerhana Super. Jumat pagi gerakan hafalan surat pendek dan dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Dan hari Sabtu ada satu satset atau satu sehat yang berkolaborasi dengan guru PJK. Jadi menurut saya dari 6 kegiatan ini guru dan kepala sekolah sudah terlihat jelas bentuk kolaborasinya atau kegiatan yang sudah kami lakukan. Dan dengan orang tua seperti tadi menyambut yang disampaikan Bu Siti dari sosialisasi yang sudah dilakukan, kan orang tua tahu nih kegiatannya di SD kita apa. Jadi yang bisa orang tua lakukan yang selama ini sudah dilakukan adalah dukungan secara moral, karena kami di SD Negeri 1 Kabupaten tidak memberikan dukungan secara material ke orang tua murid. Bentuk dukungannya adalah dukungan moral. Kenapa moral? Karena orang tua agar ketika ada kegiatan yang berhubungan dengan visi, kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, bentuk kegiatan orang tua yang mendukung 100%. Dalam artian di rumah dibimbing, di sekolahan dibimbing, dan nanti ada bentuk kerjasama antara guru dan orang tua maupun kepala sekolah untuk berkolaborasi dalam bentuk mendukung secara penuh apa yang menjadi visi dan apa yang menjadi misi di SD Negeri 1 Kabupaten. Seperti itu Pak Wak. Iya, terima kasih pendapatnya dari Pak Untung. Itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Untung, bahwa itu semua tidak lupa inisiatif dari Pak Kepala gitu ya. Jadi ada mulai dari hari Senin gitu ya, hari Senin Supadra. Senin Supadra itu bahwa kita itu ada kegiatan upacara gitu ya. Setiap hari Senin pasti ada yang namanya upacara. Kemudian hari Selasa itu Selasa literasi gitu. Jadi kita setiap hari Selasa itu anak dikhususkan untuk budaya literasi. Kemudian hari Rabunya Rabu numerasi. Setiap hari Rabu di SD kami itu mengutamakan apa ya istilahnya ya, untuk tentang numerasinya supaya anak-anak itu lebih menguasai tentang numerasi. Kemudian ada hari Sabtunya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Untung tadi, ada yang namanya Kamis Baca, Kamis Bahasa Jawa gitu. Jadi hari Kamisnya itu kami itu diusahakan sebisa mungkin, meskipun kami dari bahasa Jawanya masih amburadul, tapi ya kami selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, terutama untuk anak-anak kita. Siapa lagi sih kalau bahasa Jawa bukan kita yang memberikan contoh seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu dari upaya supaya anak-anak itu tidak lupa dengan bahasanya sendiri. Kebanyakan anak-anak kita yang mulai lahir dari zaman sekarang itu bahasanya sudah bahasa Jawa lagi, tapi bahasa Indonesia. Kebanyakan anak-anak itu sudah mulai komunikasinya setiap hari dengan bahasa Indonesia. Itu membuat kita prihatin, dan dengan inisiatif beliau Pak Mahdi selaku Kepala SD Negeri 1 Kabupaten berinisiasi untuk meluangkan waktunya berpikir sejenak untuk memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak lupa dengan bahasa ibu, gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi setiap hari Kamis, kemudian Jumatnya itu jumpa Rahasupen bersahaja ya Budulungnya. Ini juga dari kolaborasi antara Budulung dengan Pak Kepala Sekolah. Jumpa Jumat pagi Rahasupen gerakan hafalan suratan pendek dan bersahaja sholat duha berjamaah seperti itu rutin di SD kami setiap hari Jumat. Itu sebelum anak masuk ke kelas masing-masing itu dikumpulkan di halaman nanti ada yang mengkoordinasi. Biasanya teman-teman siapa itu bergantian, tidak ada, memang tidak ada jadwalnya siapa tidak, tapi dengan kesadaran kita masing-masing kalau bisa melihat anak kok belum siap setiap hari Jumat, itu kita langsung dengan gesit menyiapkan alat-alatnya, soalnya juga nanti kita hafalan bersama gitu ya. Setelah hafalan selesai nanti tidak langsung masuk kelas, tapi kita anak disuruh masuk ke perpustakaan di situ karena lokasinya yang luas dan tidak ada kursinya, jadi kita melakukan sholat duha berjamaah dan imamnya pun berganti-ganti, kadang saya, kadang Pak Untung, kadang Pak Agus dan yang lain gitu. Jadi itu sudah kami lakukan. Itu seperti itu ya. Itu hari Jumatnya. Kemudian hari Sabtunya itu ada satsetnya, Sabtu sehat. Jadi unik-unik ya. Kreatif dengan Pak Mahadi selaku kepala sekolah itu paling jago sekali untuk akronim gitu. Sabtu sehat. Jadi setiap hari Sabtu kami itu melakukan senam bersama. Jadi bukan cuma anakku, jadi gurunya pun iya, karena kelihatannya saya sendiri itu kurang olahraga, jadi sedikit boyoke itu. Nah, jadi hari Sabtu itu kesempatan untuk kita berolahraga dipandu oleh Bu Heni selaku guru PJK, itu dipandu melakukan senam pagi itu. Kadang kita juga bareng dengan SMP, itu senamnya bareng SMP. Itu untuk yang nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 4 langkah konkret. Dari tadi kita sudah membahas ya, langkah konkretnya itu sudah banyak yang kita bahas. Tapi di sini akan saya tanyakan lagi, apakah langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan misi Prakarsa Perubahan? Monggo diulang lagi nggak apa-apa. Iya, Bu Nasya Bu. Langkah konkretnya sebenarnya dari tadi kita sudah membahas langkah konkret. Apakah konkret yang harus dilakukan untuk merealisasikan visi yang sudah dibuat ini? Kalau menurut saya kan dari tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dilakukan, kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kalau menurut saya ya konsisten saja, konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Apabila ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangannya ke depan. Apabila ada yang perlu dikurangi atau ini tidak baik, ini tidak sesuai dengan siswa, bisa dikurangi. Tapi tetap itu konsisten dengan kebiasaan yang sudah dilakukan di SD kita. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Sebenarnya yang betul yang disampaikan oleh Bu Ira, kita tadi itu sudah membahas langkah konkretnya ya, pembiasaan di SD kita. Tinggal kita konsisten gitu ya, tinggal kita konsisten untuk melakukannya. Ya memang berat sih ya kekonsistenan seperti itu. Tapi ya demi anak-anak kita gitu ya, demi kita juga merasa nyaman gitu ya. Ya kita mau tidak mau harus melakukannya seperti itu. Atau ada yang punya gambaran? Monggo Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini selaku BP saya yang berarti dan beliau selaku cabang penggerak
itu sebenarnya kaitannya dengan langkah konkret sudah dilaksanakan baik oleh siswa maupun oleh bapak dan ibu guru semuanya, termasuk pada sekolah. Kemudian prakarsa perubahan ini yang harus dilaksanakan sebenarnya satu, harapan kami ketika sudah dipancing dengan kreativitas yang luar biasa, kemudian termasuk apa itu namanya potensi, mengembangkan potensi anak yang termasuk secara terus-menerus sudah dilakukan sampai dengan mewujudkan sebuah prestasi yang luar biasa selama mulai dari tahun 2012 sampai hari ini. Kami sebenarnya mengharapkan jadi lorong-lorong yang masih kosong, termasuk apa itu ruangan maupun dinding lorong baik di WC mungkin bahkan dapur bila mana perlu, itu perlu ada apa ya namanya gerakan atau semacam perubahan yang perlu ditambah, yaitu tulisan. Karena apa? Di samping mendukung kegiatan literasi termasuk numerasi dan termasuk yang lain, maka itu butuh dilengkapi dengan tulisan-tulisan yang kolaborasi, mungkin dari bahasa Jawa sampai dengan bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ini penting karena apa? Ketika dulu saya membuat plakat itu, ini sebenarnya ada classroom, berarti sudah melibatkan dari kelas berapa sih? Itu melibatkan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila mana perlu, itu sangat, insya Allah akan sangat berguna buat peserta didik kita ketika jebule jadi bahasa Arabik jadi yang memang dari misalnya maknanya sama, tapi menurut bahasa Arab seperti ini, bahasa Inggris seperti ini, bahasa Jawa seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini. Baik itu merupakan sebuah pantun atau mungkin sebuah kata-kata mutiara yang bisa memancing semangat peserta didik sehingga tidak menonton itu saja, tapi ada perubahan-perubahan yang terkait dengan visi-misi itu yang sudah disepakati baik pada waktu itu rapat pleno, penggagasan, kemudian perancangan termasuk sampai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sampai hari ini, maka perlu ada perubahan. Karena apa? Karena kami berupaya pada teman-teman Gusur bahwa di sini sudah merubah visi-misi itu sudah berkali-kali. Ya, karena visi-misi memang harus dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Memang dengan ini mudah-mudahan hari ini Pak Wadio bisa memberi support, semangat kepada teman-teman yang juga yang diskusi di Gunung dan Wira sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan perubahan zaman seperti apa, perubahan apa regulasi yang ada, nanti kita tetap mengikuti perkembangan walaupun mungkin ini sudah tidak ada lagi, tapi program lain pasti akan ada kalinya kalau tidak seperti ini karena program selalu berubah-ubah. Ini tambahannya seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahati atas masukannya. Itu betul sekali yang disampaikan oleh beliau Pak Mahati bahwa perlu ada penambahan, perlu ada penambahan inisiatif untuk perubahan. Jadi kalau untuk visinya mungkin kita sudah sepakat Bu. Jadi kesimpulannya untuk visi itu kita sudah sepakat, tapi perlu ada perubahan untuk mendukung, ya, untuk mendukung dari ada konkretnya, untuk mendukung dari visi yang sudah kita buat. Kita perlu ada inisiatif seperti yang beliau tadi sampaikan bahwa ada penambahan bukan perubahan supaya mendukung. Jadi visinya sebenarnya sudah tercapai gitu ya, tapi ada dukungan lain itu dengan nanti seperti yang disampaikan oleh beliau, ada tulisan-tulisan tiap itu memang di SD kami belum ada pun
Dulu pernah ada, tapi karena ya teman usia juga gitu ya, sudah pada pas gitu ya, tulisan-tulisan seperti itu belum sempat kami buat lagi. Terima kasih Pak Mahdi untuk mengingatkan kami di sini. Ya insya Allah kedepannya kita akan berkolaborasi dengan bendahara, baiknya seperti apa itu akan dianggarkan di selanjutnya seperti itu. Jadi sepakat ya, untuk visi kita itu sudah sesuai dengan apa ya yang dicita-citakan kita terhadap anak ya, sudah sepakat ya. Demikianlah pemaparan atau penyampaian tentang cita-cita atau harapan kita terhadap anak gitu di masa depan. Kita tadi sudah sepakat bahwa visinya itu sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan kita untuk anak. Kemudian ada inisiatif tambahan lagi dari Pak Kepala itu untuk mendukung visi kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan dalam ucap atau tingkah saya pribadi, itu semata karena saya sendiri, karena ketidakmampuan saya, dan kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Di sini saya sangat terkesima sekali dengan diskusinya. Ternyata ada program-program yang jargon-jargonnya luar biasa sekali Pak Mahdi. Mungkin kalau berkenan boleh untuk ATM Pak di lembaga kami. Karena mungkin kalau di lembaga kami kan nanti kan kalau mungkin ada jargon seperti itu akan lebih tertarik mungkin, dan ide yang Bapak barusan sampaikan juga menjadi inspirasi bagi saya pribadi Bapak. Kalau kebetulan di TK mungkin hanya baru ABC dan alif bata ya, huruf hijaiyah, mungkin andikannya Pak Mahdi tadi mungkin bisa kolaborasi dengan bahasa Jawa. Mungkin insya Allah, karena jujur kami saja yang guru tentang bahasa Jawa hurufnya saja kadang tidak hafal Pak. Jadi mungkin izin mungkin barangkali nanti ada yang Bapak. Okay. Terima kasih sekali Bapak Ibu, ternyata sesi diskusi kali ini menghasilkan visi yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolahnya Bapak Ibu. Di sini kita dituntut untuk berkolaborasi, karena visi tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Mungkin sedikit koreksi Bapak, kalau boleh berkenan saya koreksi visi yang telah disampaikan tadi. Saat tadi sudah luar biasa sekali bunyinya tentang terwujudnya yang tadi apa itu Pak? Ya, bumi, terwujudnya bumi. Mungkin untuk kalimat visinya, karena visi itu menggunakan kalimat aktif, mungkin kata terwujud bisa diganti menjadi mewujudkan mungkin Bapak. Hanya mungkin itu. Untuk yang lainnya saya sangat terkesima dan sangat takjub sekali. Ternyata visi juga bisa dari jabat-jabat seperti itu, singkatan-singkatan seperti itu sangat menginspirasi. Jadi gampang dan mudah diingat. Karena jujur saya visi lembaga juga karena panjang sekali menghafalnya itu kadang lupa, ada hal-hal yang terlupa. Dengan adanya sesi diskusi ini sangat menginspirasi sekali buat saya Bapak. Terima kasih. Mungkin untuk sesi diskusi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator mengucapkan